Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saat ini kita ada di lokasi Mukernas kedua MCIP Bali, dan bersama saya sudah ada Ustadz Mili. Kenapa saya ajak khusus ke sini ngobrol-ngobrol sebentar? Karena pergerakan beliau itu masya Allah luar biasa sekali di dunia kemualafan. Dan kalau antum semua menyimak Instagram beliau, tidak pernah berhenti dengan kegiatan mualafan. Ustaz pilih ini bisa tekan dari MCI regional mana ini, Ustaz? Dari MCIP Regional Blora. Blora. Ya, Blora di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, betul. Gimana tantangan, terutama ini tantangan dulu, kita bicara tantangan dulu, dan khususnya tentang di mualaf di Blora ini, Ustaz. Mualaf di Blora kan beda ya dengan di tempat lain. Di Blora mayoritas masih Muslim, tapi ada kultur masyarakat yang Samin, masyarakat Samin, itu ya. aja sih. Tantangannya sama aja. Untuk non Muslim ya biasa mereka dakwah dengan caranya. Nanti fight di lapangan ini sebenarnya bil hikmah semuanya. Tidak hanya berdialog dengan hikmah, tapi dakwah pun dengan hikmah. Alhamdulillah semuanya mendukung. Jadi kalau untuk kalau kita bicara yang apa ya, Menantang. persyahadatan itu rata-rata berapa? Kalau persyahadatan kami mensyahadatkan itu kalau 3 bulan sekali ya. Jadi setahun itu rata-rata ya 4 kali gitu aja. Tapi bukan berarti mualafnya sedikit, mualafnya banyak. Tapi kan ada yang memang prioritaskan yang itu. Iya. Kalau di data di KUA di Blora itu rata-rata kurang lebih itu 20 sampai 25 per bulan mualaf. Per bulan? Iya. Tapi kami cuma misalnya 1 orang dalam 3 bulan. Jadi itu memang dari, mungkin ada yang di masjid atau segala macam ya, mereka bersahadat gitu ya? Di KUA. Di KUA ya langsung. Okay. Kalau kami malah sahadatnya ya di kafe, di sekretariat, terserah dia mau di mana gitu ya. Senyamannya. Iya. Ayo sahadat, ayo gitu. Gitu aja. Dan menarik tadi dakwah khususnya di Blora ya. Iya. Bil hikmah itu. Artinya kan dengan perbuatan juga sehingga teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, terutama di Instagram beliau yang juga merupakan salah satu media untuk dakwah, ini ternyata tidak hanya sekedar proses proses bersahadat itu, karena kalau bayangan kita awam itu kan kalau kita bicara mualaf ya sahadat aja, dah itu ya udah selesai. Nah, tapi beliau ini ternyata lebih banyak juga di luar itu gitu loh. Iya. Sosial. Nah, itu gimana itu, Dad? Kan 3 orang ya di Blora itu, 3 orang aktor utama itu punya spesifikasi berbeda. Ada teman kami itu yang dakwah kurang lebih kami ada 40 kali ngaji dalam waktu 1 bulan. 40 kali ngaji? 40 kali dalam 1 bulan ngaji. Termasuk saya di Mukernas ngaji masih jalan. Ya gitu. Maksudnya gimana itu? Itu dia beda jamaah atau gimana? Ya sama, kita 3 orang ini kan di beda-beda tempat. Itu masing-masing itu juga punya kesenangan masing-masing. Bagi yang suka dakwah, mereka punya pos-pos dakwah mereka banyak. Ya kan kami juga di sekretariat ada madrasah lansia 12 kali dalam 1 bulan. Belum lagi binaan kita ngaji dengan mualaf itu 4 kali dalam 1 bulan. Majelis dzikirnya 2 kali dalam 1 bulan. Itu baru itu ngaji rutinan 1 kali dalam 1 bulan. Lagi itu. Belum lagi madrasah lansia di tempat lain. Ada pengajian tarbiyah wanita solehah. Jadi Senin sampai Seninnya lagi itu full, nggak ada liburnya untuk ngaji ya. Iya. Bukan berarti kita meninggalkan sosial. Justru berbagi beras itu untuk 500 anak yatim, 100 lansia 2. Kita tidak tasarkan hari itu lah, tapi periodik dari setiap hari itu mesti ada ini. Relawan-relawan juga support. Terus kawan-kawan kami kan banyak para guru. Dari guru itu kalau muridnya pakaiannya lusuh, sepatunya robek, hubungin kami. Bayangin dari kami mualaf, ngurusin mualaf kan. Tapi nggak hanya itu saja. Itu udah berjalan lama, kurang lebih 3 ton setiap bulan. Artinya tidak, itu akhirnya
penerima manfaatnya itu Betul. apapun itu, jadi tidak terbatas sebagai yang mualaf seperti itu ya saja. Psikologi masyarakat itu kan kurang suka kalau dinasehatin, bener gak? Tapi dia akan lebih suka kalau dikasih, gitu kan? Kalau kita sendiri aja dinasihatin kurang seneng kan, kalau dikasih seneng gitu. Ayo aja kita kasih aja, terserah. Nanti dengan kita kasih itu Allah akan turunkan fatahna alaihim. Wah, Allah akan bukakan bagi mereka yang berbuat baik dong. Ya. Dibukakan apa ya, pintu-pintu hikmah yang lain. Kita kan sering doa, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Itu terserah Allah dah mau bukakan pintu hikmah gimana gitu kan. Kita kalau ngerjain sesuatu yang sulit berarti bukan passion kita, itu tandanya Allah itu kasihan, Allah sayang ke hambanya. Ini berat di pikiran kamu, nggak usah kamu paksain, cari amal ibadah yang gimana kita ikhlas, kita ridho kayak gitu tuh. Masya Allah ya, luar biasa. Ustaz, tadi kan hampir 3 ton ya sebulan. Satu bulan 3 ton, 3 ton beras penerima, ya, iya. dengan 600 penerima. Iki piye mencari? Gimana ini Gi? Ya berawal kita dulu kan, itu belum ke pesantren itu saya baru bicara yatim sama lansia 2 Pak, itu 600, pesantrennya 24 ya, ngeri kan. Saya nggak bahas di sini, nggak ada ditulisan nih waktu kemarin tuh nggak ada, biarin aja, nggak tahu, biarin gitu aja. Sebenarnya kita support banyak kayak di temen-temen di Blora itu ada namanya Blora tanpa pacaran, ada klinik ta'arufnya, ada Blora hijrah, basisnya anak muda, kita punya Satnight. Itu merupakan program-program dari MCI Blora. Iya, udah jalan lama, iya. Dan tidak semuanya harus jemaahnya banyak, enggak. Ada yang progresnya bagus, ada yang tidak naik, ada yang sedang. Nah, maka yang naik itu kita genjot. Yang naik yang tidak naik yang tidak dimatikan, tetap ada gitu kan. Ada porsinya kita prioritaskan di mana. Ada kan prioritas dakwah kan. Benar. Kalau kita mu'alaf kan namanya mu'alafnya giving aja dari Allah. Allah mau ngasih berapa. Sebenarnya kita bisa juga dengan effort yang lebih, ada kerjasama dengan KUA. Maka kalau kerjasama dengan KUA di berbagai kecamatan tentu akan lebih banyak dokumentasi persyaratan. Iya, manfaat juga persyaratan. Sedangkan untuk penerima manfaat itu cukup aja. Contoh nih kita 3 orang kan pasti punya teman. Teman kita punya teman, nah itu temennya punya teman-teman, nah jadi relawan, kita tinggal distribusikan di beberapa titik gitu kan. Misalnya di 10 titik aja. Nah, nanti setiap 10 itu mendistribusikan ke berapa masing-masingnya. Nah, akhirnya terus kirim foto aja. Kirim foto. Nah, untuk ininya logistiknya ini dari mana ya? Apakah ada donatur tetap atau seperti apa? Ini kan kita ketahui bahwa untuk kas beras kita itu ya enggak ada yang memang benar minus segala macam. Nah, itu gimana ya untuk logistiknya? Lah itu sekali lagi contoh nih, tidak semua orang suka ngasih beras ke yatim. Memang ada orang yang suka ngasih ke pendidikan, ada orang yang suka nyipot mu'alaf, ada orang yang suka bedah rumah, ada orang yang suka. Kami melihat kalau kami yatim ini banyak yang suka, ya ada yang suka kajian anak muda. Itu masing-masing pos itu kan ada para donaturnya sendiri ya. Jadi donatur yang paling besar di beras, maka kita tasarrufkan full di beras. Ada waktu itu kita bikin kajian namanya kajian alam 2 bulan sekali. Yang hadir tuh anak-anak muda semua. Bayangin, anak muda potensi belum pada nikah, keren itu bener. Itu kalam, boleh dilihat di kajian alam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu macam-macam. Ada anak BMP gitu dan lain-lain. Awal-awal kita nggak ngerti, kita ngapain ya, basicnya sosial di lapangan nggak ngerti. Anak-anak pak kita kasih makan, nggak ada progres. Ya Allah kasih dan yang lain dikasih kajian anak-anak muda. Kita ngumpul dulu berapa orang nih, 20 ngumpul di sana ada di waduk gitu kan. Iya. Kalam pertama itu ekspektasi saya cuma 20 orang itu teman ngobrol. Kita kajian ya di outdoor gitu ya, enak ya di tepi danau lah seperti itu. Ternyata yang datang 50 lebih, bahkan 70 lah kayak itu. Sambil kita kasih sarapan. Pertama ya pakai uang sendiri, lama-lama
berkembang. Kalam 2 yang hadir udah kan itu diposting tuh. Iya. Oh, orang terlihat ada ya anak muda ngumpul gini. Ya, kalam kedua langsung 300. Kita bingung. Ekspektasi kita ngumpulin makan berapa ya? 100 aja cukup lah. Yang datang 300, yang 200 enggak dapat makan. Kalam ketiga udah 500. Seperti itu dan selanjutnya. Dan ketika sudah banyak, pasti anak muda ini kan masih idealis. Punya ada beda langsung seperti itu harus dinamis juga menyikapinya. Ada yang pinter ngomong. Jadi dalam organisasi itu menurut teman kami itu ada beberapa. Yang pertama ada konseling. Harus punya konseling, tidak semuanya jadi leader, gitu kan? Tidak semua, tapi ada kalanya antara ketua dan ketua dan bendahara ini harus berkoordinasi cepat. Contoh nih, kita open donasi rumah anak yatim nih. Saya nggak sebutkan nominal berapa, tapi berapa aja bisa, gitu kan? Ketika ada kebutuhan yang lebih urgent dari rumah yatim ini, kita tutup. Udah, kebutuhan terpenuhi langsung kita tasarufkan. Yang ngasih seneng nggak itu? Saya baru aja ngasih, kemudian udah ditasarufkan. Habis itu yang lebih urgent itulah kita post lagi. Kami habis ini kadang kita kasih jeda waktu. Ini akan kami tutup hari ini ya, gitu, seperti itu. Ada sahabat kami yang mengajari ilmu, namanya ilmu madul ke Gusti Allah atau ilmu mengadu kepada Allah. Contoh nih ya, yatim kan banyak, setiap hari banyak ya. Saya bukan dari ini ya organisasi apa gitu ya, tapi setiap hari itu ada aja yang minta bantuan. Mas, bantu dong murid saya ini sepatunya koyak ini. Mas bisa bantu nggak, ini ada anak yatim, ayahnya baru meninggal, kasihan mas, masih kecil, rumahnya gini-gini. Saya kesana. Oh, alhamdulillah begitu. Saya sekali aja saya coba tag bupati, ning sekali itu saja, saya nggak pernah. Kemudian siangnya itu udah ada orang kecamatan ke situ, dinas sosial ke situ, basnas ke situ. Kemarin udah direnov rumahnya. Saya sekali aja, saya iseng aja itu sebenarnya. Mention aja ya. Iya. Coba ada tag. Saya nggak punya strategi khusus. Bahkan waktu berbagi beras itu tidak langsung 3 ton. Awal-awal mungkin dulu berapa ya, pakai uang kami sendiri, uang teman-teman dan lain-lain. Ayo kita belanjain. Saya itu posting itu nggak niat cari donasi. Saya nggak niat cari donasi. Pokoknya untuk dokumentasi aja gitu ya. Kegiatannya lumayan nih. Jadi saya di situ kalimatnya tidak ada. Yuk kita sempat nggak ada. Mula-mula kemudian teman saya ngajak, loh postinganmu itu mencerminkan kegiatan kita. Kan saya nggak pernah open donasi di postingan awal-awal. Saya boleh lihat di scroll berapa tahun mesti. Masa iya? Nah, kalau pengen lihat kegiatan Pak Love Center Blora, cukup lihat postinganmu aja. Iya tadi postingan itu mewakili. Saya main media itu gara-gara jualan kambing. Waktu itu COVID kan. COVID kan orang nggak bisa kemana-mana, uangnya menipis, gitu kan. Bagaimana saya punya solusi gimana ya ini waktu mau kurban? Oke, saya beli kambing lah 20. Dari 20 itu saya jual. Kemudian ternyata banyak ya, ada banyak peminatnya. Kambing 1,5 juta, 2 juta, banyak gak datang ke itu. Kemudian saya tes lapangan. Saya mau jual kambing harga 1 juta. Sehari habis. Sampai cuman 10 biji aja, 10 ekor. 10 habis. Lepas itu tahun 2002, oke, saya kalau pakannya kan naik tuh, jadi kita jualnya 1,1 juta. Itu udah ratusan kambing, ratusan domba tiap tahun. Domba ya. Jadi kayak charity gitu ya. Orang beli ke kita tidak untuk dia bawa pulang, tapi untuk dibagikan. Nah, sekaligus daerah-daerah yang minus domba korban jadi teratasi di Blora. Bahkan kemarin itu 205 ya, itu 71 bisa di Bogor, 25 di Magelang, 21 di mana itu ya, Cirebon, terus 1 di Bojonegoro, 70 sekian di Blora. Iya kan? Blora kemarin tuh kita kasih 124, tapi pas Idul Adha kemarin 70-an sekian. Totalnya 205 itu domba. Sedangkan
hampir semua anak-anak muda relawan itu dulu yang ikut kalam itu yang masih jomblo itu mesti ketemunya di situ Pak. Cuman anak muda itu kita ngurusinya sampai dia punya anak. Tidak hanya dia jomblo Pak. Jomblo kita kasih apa ya? Kasih ilmu, kemudian dia mesti nyari jodoh, kita jodohin. Habis jodoh dia nyari kerja, cariin kerja. Sampai itu, segitunya. Masya Allah. Makanya kenapa loyalis kayak gitu. Dia nyari kerja, kita cariin kerja. Bahkan kita bikin beberapa kan kita bikin usaha untuk mualaf kan ada pesantri, kemudian ada pentol, ada undi-undi, bahkan insya Allah kedepannya kita juga bikin usaha produktif untuk malah ada pemberdayaan ya. Rencana kami 1 bulan 1 kontainer usaha dan itu pun bisa diaplikasikan. Kalau cari donatur sih cari donatur kan susah tuh. Paling mudah itu cari Allah. Jadi Allah yang menggerakkan itu. Itu teorinya gitu Pak. Masalahnya kan ngarep nggak kita ke orang gitu. Semakin kita nggak ngarep ke orang, itu Allah seneng. Kamu nggak ngarep ke orang ya biarin aku aja. Gitu. Kalau semakin kita ngarep ke orang, aslinya semakin ini nelongsor. Gitu. Kan berat di pikiran ngarepnya ke orang. Jadi kita ilmu madul Gusti Allah itu ilmu mengadu kepada Allah. Ya Allah ini jadi urusanmu ya. Gitu aja. Ya terserah. Mula-mula kan kalau kita bertemu dengan orang kaya terus kita seakrab orang kaya gimana? Tanggapannya apa sih? Siapa sih? Tapi kalau setiap hari kita nyapa orang kaya tanggapannya gimana? Oh yang biasa nyapa itu ya. Terus nyapa terus kamu rumahnya mana sih? Terus nyapa terus kenapa sih kamu terus nanya gitu kan? Nah, yuk kamu daripada nanya mulu ikut aku kan itu ya ditraktir makan itu orang kaya. Kalau Allah mula siapa sih lu seakrab itu minta enggak apa? Enggak contoh nih ya. Boleh nggak tuh? Orang ini nggak doa nih. Orang ini Orang ini misalnya nggak sholat, dia nggak sedekah, nggak beramal soleh, tapi dia minta nggak ke Allah, boleh nggak? Boleh loh, boleh. Ya nggak sholat nih, nggak sedekah, nggak beramal soleh yang lain. Kecuali dia minta aja ke Allah itu juga amal soleh kan? Ya Allah, saya pengen nih contoh permintaan itu aja boleh kok, apalagi kita yang sholat. Apalagi ada amal solehnya, malah boleh banget dong minta ke Allah. Karena Allah tuh seneng kok dimintain. Semakin lama permintaan kita dikabulkan Allah itu semakin gede. Kalau enggak ya pasti Allah kasih yang lebih baik. Jadi intinya kegiatan khususnya di MCI Blora itu mungkin hampir 95% itu memang menjangkau kegiatan sosial secara umum ya, general gitu ya, ya kan tiga itu punya kalau di Haji itu pembina itu sekaligus konseling, jadi enak masalah hati antar personal, antar relawan, antar supporter, sahabat-sahabat hijrah, ada konseling. Istadena hobinya ceramah, maka dia mesti punya banyak pos tempat ibu-ibu pengajian menyalurkan kesukaannya, menyalurkan hobinya. Sedangkan saya sosial, saya butuh apa nih? Allah datengin tuh anak yatim. Terus nanti uangnya gimana? Bendara dong. Enggak, bendara koordinasi ya. Bendara semuanya support. Saya mau kegiatan apa kan udah ngerti. Udah ngerti sosial. Udah jalan ya. Iya. Coba kalau kita jangan dong, saya punya jam ngaji tuh, ini yang harus dibantu. Jangan itu pasien rukiah saya, yang satunya, saya punya tetangga harus ini. Coba gimana? Ini enggak bisa jalan juga. Iya enggak. Ya terserah, mesti satu pintu. Ada orang minta sama ketua. Saya bilang, kenapa minta ke saya? Mintalah sama Allah. Udah. Iya kan jadi. Nggak tahu ya, teman ini kan kayak main pingpong gitu. Main pingpong sendirian nggak asik tuh ya. Harus berdua. Berempat ya. Kan udah cantik tuh, oper. Contoh nih, semuanya bisa ngaji, semuanya itu ngajar ngaji, asli semuanya pengajar ngaji. Dari keempat dari hobi macam-macam, semuanya ngajar ngaji. Misalnya saya walaupun sosial tuh saya masih buka ngaji ada ngaji pagi, ngaji sama lansia itu kan, ngaji sama misalnya ada orang ya sahabat kami yang biasa kerja di luar Jawa, begitu pulang itu ngaji, ditanya Pak Ustadz, saya ngasih bayar berapa kalau ngaji? Nggak bayar Pak, tapi saya bilang nggak bayar itu Pak,
dia ngasihnya jutaan. Ya itu. Tapi bilang nggak ngaji Pak, nggak bayar Pak ya. Tapi setiap ngaji kita bikinin kopi, nggak apa-apa ngaji. Saya nggak bisa ngajak apa-apa, saya kasih contoh dulu ya. Udah jalan, selalu Pak Ustadz butuh apa? Saya nanya itu, ya apa ya? Dia ngaji aja ya ngaji, gitu aja. Ya, enggak. Aneh-aneh. Kita juga support dai di pedalaman Kalimantan. Kita punya dai di sana. Kemarin informasi terakhir itu ada 50 mu'alaf. Ya. Kita udah lama ya. Bisa dilihat di Instagram kita belikan motor itu kan. Satu motor dapat 50 mu'alaf. Untung lah kita seperti itulah support mereka. Tapi saya tanya teman kami malu sama teman kami yang jadi dai di sana. Ustadz, ada berapa mu'alaf binaan kita? 50 Ustadz. 50-an, oke. Sekarang butuh apa untuk mu'alaf? Kayaknya enggak deh, bantuan kemarin aja masih. Enggak mau, pada rumahnya itu bolong-bolong. Rumahnya itu dindingnya itu bolong-bolong, enggak ada pintunya. Tapi saya tanya butuh apa enggak? Kemarin masih. Ada segitunya. Ustadz Salim juga saya sebut namanya soalnya ini sama. Oke, baik Mas Ustadz. Nanti mungkin kita akan diskusi offline dulu ya, karena harus banyak belajar dari teman-teman di Blora ini, khususnya kita di Bali nih. Oh iya. Itu. Ada yang mau disampaikan untuk ini closingnya? Ya nggak ada. Terus aja jalan. Pokoknya ya lempeng-lempeng aja pokoknya. Ya. Nggak usah idealis. Iya. Nah, kalau idealis itu tegang. Ya. Idealis itu di bab tertentu aja. Kalau sosial kan nggak idealis. Bisa. Ini seharusnya tidak sesuai spek nih, nggak apa-apa. Mungkin dia butuh yang lain, gitu kan. Oh, ini gimana sih laporannya? Katanya rumahnya jelek. Tapi ternyata kesini kok enggak. Ya mungkin dia butuh selain rumahnya. Yang penting kita amanah gitu aja. Orang nitip ya dikasih, namanya nitip kan bukan hak kita. Iya, benar. Suatu saat saya pernah tuh anak main petasan sampai melepuh seluruh tubuhnya. Saya tuh nggak ngerti, dikirimin foto sama nama alamat gitu aja, nggak kasih keterangan apa-apa. Terus itu itu saya nggak punya. Ini namanya siapa? Namanya si ini, rumahnya ini. Oke, itu luka bakar ya? Iya. Oke, saya tak kirain dia itu rumahnya kebakaran. Ternyata enggak. Begitu banyak yang simpati, ternyata dia kena petasannya. Teman saya bilang, dapat segini kamu berikan semua. Ya iyalah, haknya dia. Ada sayang sekali, tapi begitu kita kasih ke sana, ternyata nggak hanya dia aja yang butuh, keluarganya sangat membutuhkan. Oh, ternyata dengan petasan jalannya itu kita tahu. Ya, ya. Jadi sejak saat itu teman-teman los ke kita. Memang kalau dikasih segitu, kasih segitu juga sama. Bahkan bendara kalau keluar sama saya sering saya mintain uang. Kita mau nyumbang ini ya, kamu nyumbang dulu. Bendara itu ada masih orangnya. Ayo kita nyumbang dulu, nyumbang sendiri. Oke, baik, terima kasih Ustaz Mili, luar biasa obrolan kita. Insyaallah kita bisa dapatkan hiburannya dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan juga di Bali khususnya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan semua program-program dari teman-teman di Blora juga. Oke, demikian. Ada yang bisa lagi kan? Bali hebat. Amin. Baik teman-teman semuanya, demikian obrolan kita dengan Ustaz Mili dari Ketua MCI Peduli Blora. Mudah-mudahan bisa menjadi dasar kita juga nanti teman untuk bergerak di Bali. Demikian dari Arena Kernas kedua Mualaf Center Indonesia Peduli Bali di Borobudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.